Selamat malam Aumania. Selamat datang di Midnight Live episode 37. Buat para Midnight Friends yang baru bergabung, tenang aja. Program ini nggak kayak tetangga sebelah. Nggak pakai debat penuh tensi dan emosi. Karena di sini semuanya kita sikat pakai ketawa ketiwi. Bukan interupsi. Paling ujung-ujungnya disomasi. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Oke, berita pertama malam ini kita mulai dari Barat Nusantara. Tepatnya soal 4 pulau yang sempat jadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara. Tapi siang tadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang Presiden sudah kasih keputusan yang melegakan hati semua warga. Jadi terkait sengketa itu Presiden langsung ambil sikap cepat, nggak pakai debat. Presiden memutuskan kalau 4 pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara sah masuk wilayah Aceh. Mantap. Mensesnek bilang keputusan ini berdasar dokumen resmi dari Kemendagri. Nah loh, padahal sebelumnya keputusan Kemendagri bilang 4 pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan data analisis spasial yang relevan. Jadi analisisnya nggak relevan dong. Gini nih contoh, kalau survei pakai katanya, padahal nggak tahu nyatanya. Katanya. Meski sengketa sudah selesai, saya bakal ceritain sedikit awal mula sengketa itu. Biar semua pada ingat dan gak mengulang kesalahan yang sama lagi. Istilahnya mea culpa. Jadi ceritanya gini ceritanya. 4 pulau itu sempat lenyap dari pangkuan Aceh. Bukan karena tsunami, tapi karena intervensi surat sakti Kemendagri. Pulau yang selama ini diasuh oleh Kabupaten Aceh Singkil tiba-tiba pindah ke pangkuan Kabupaten Tapanuli Tengah bukan karena pergeseran lempeng bumi, tapi geser karena diduga ada kandungan gas bumi. Kemendagri tiba-tiba geser wilayah seenaknya, nggak pakai rembuk, nggak pakai nanya, tahu-tahu pulau pindah ke Sumatera Utara. Udah kayak nentuin nama grup WA. Cukup admin aja yang tahu. Foto profil main ganti aja nih. Kemendagri seolah belum move on dengan gaya lama. Pusat maha tahu, daerah cukup tahu. Ibarat bos yang ngerasa sok paling ngerti, giliran eksekusi hasilnya ambiar morat marit bikin emosi. Keputusan itu pun langsung mengguncang bumi Serambi Mekah, bukan karena gempa, tapi karena keputusan itu dianggap bisa mengoyak kepercayaan dan menggaruk luka lama. Kayak mantan yang tiba-tiba WA, dikira masih sayang ternyata nagih utang. Udah saya bayar kok. Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Bahkan keputusan itu sempat bikin rakyat bertanya-tanya, Aceh beneran punya keistimewaan atau cuma bisa menerima keputusan? Karena keputusan Kemendagri saat itu jelas bukan cuma bisa memicu sengketa batas wilayah administratif, tapi lebih ke soal identitas dan marwah yang sangat sensitif. Padahal kalau saja saat itu Kemendagri sempat menengok fakta, bukan cuma katanya data, mungkin sengketa itu nggak terjadi. Presiden pun bisa berangkat ke Rusia dengan tenang, nggak pakai repot dulu urusin sengketa. Tapi sayang keputusan Kemendagri menganggap semua bukti fakta itu tidak sah dan lebih percaya pada analisis spasial, bukan realitas sosial. Mungkin saat itu lagi amnesia sejarah. Atau malah pura-pura buta demi kepentingan ekonomi semata. Karena di saat sengketa beredar juga isu lama soal kandungan migas yang lumayan besar dan isu investasi Uni Emirat Arab yang bakal digelar.
Giliran cuma rumput laut dan karang didemin aja. Pasrah. Tapi pas tahu ada migas, langsung gerah, bikin SK, ganti batas wilayah. Ya nggak salah kalau waktu itu publik overthinking. Kalau ini bukan cuma soal peta, tapi soal siapa yang dapat jatah. Sejarah dikangkangi, fakta dipunggungi, keputusan lihat isi perut bumi. Keputusan Kemendagri saat itu pun seolah meludahi prinsip lex superior derogat legi inferiori. Artinya hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Malah diganti lex Kemendagri derogat segalanya. Bisa aja saya. Bahkan mantan Wapres Yusuf Kala juga sempat bilang keputusan Mendagri saat itu cacat formil. Tapi tampaknya cacatnya bukan cuma formil doang, tapi cacat logika, cacat sejarah, cacat semua lengkap. Tinggal ngurus BPJS-nya aja. Harus lengkap kan dokumennya. Ya. Apa yang dirasakan rakyat Aceh terkait keputusan Mendagri saat itu bisa jadi mencabik marwah Aceh. Kali ini bukan pakai senjata tapi pakai surat dan segel berlogo Garuda. Dan untungnya Presiden cepat bertindak sebelum marwah itu terluka dan bisa memecah persatuan bangsa. Catat nih ya, sambel yang kalau dicolek seenaknya bisa bikin ribut satu meja. Apalagi marwah yang dicolek semena-mena bikin gaduh satu negara. Maka keputusan Pak Presiden sudah paling benar. Karena ini bukan sekedar urusan titik koordinat di peta, tapi udah nyentuh urat nadi kesatuan negara. Buat seluruh pemimpin ingatlah, negara ini dibangun di atas janji-janji, maka tepatilah. Dan kalau kekuasaan gak mau dengerin, bisa jadi yang tumbuh bukan cuma kekecewaan, tapi juga benih perlawanan. Dan buat semua warga, Indonesia ini bukan cuma disatuin sama bahasa, peta, atau lambang Garuda, tapi juga rasa saling percaya. Kita lanjut dari kasus sengketa wilayah karena tidak mempertimbangkan sejarah, kita ke berita soal tulis ulang sejarah. Di episode 22 bulan Mei lalu, Midnight Live sudah sempat bahas soal penulisan ulang sejarah dan kita berharap agar penulisannya menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan netralitas. Tapi belum viral tuh berita saya. Menteri Kebudayaan sudah berulah. Sebelum kita bahas detail malam ini, saya flashback sedikit ya biar ingat. Jadi pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon menggagas proyek besar penulisan ulang sejarah yang anggarannya mencapai 9 miliar rupiah. Lumayan tuh 9 miliar ya. Bisa beli 90 rumah subsidi. Yang ukurannya 14 meter persegi. Yang lagi viral itu loh. Plus mesin cuci, kasur, dan kaki varises. Susah nekuk soalnya tuh. Sekitar 120 sejarawan dikumpulkan untuk menulis ulang sejarah dari masa terbentuknya Nusantara hingga kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo yang akan diluncurkan bulan Agustus bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, apa yang spesial dari Ulta ke-80 sampai harus ada penulisan ulang sejarah? Biasanya yang spesial itu Ulta ke-25, Silver Anniversary, iya kan? Ulta ke-50 Golden Age, iya kan? Dan usia ke-75 Platinum Age, iya kan? Lah, usia ke-80 ini apa? Ace Dominator atau Conqueror? PUBG ya? Bukannya winner-winner chicken dinner, malah blunder. Sebelumnya Bang Fadlizon bilang penulisan ulang sejarah berfokus pada Indonesia sentris dengan nuansa positif demi persatuan bangsa. Lah sekarang ada fakta horor malah dibilang rumor. Jadi baru-baru ini Bang Fadlizon membuat pernyataan yang memicu kemarahan publik. Ia bilang tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Padahal laporan tim gabungan pencari fakta ada, kesaksian korban ada, pengakuan PBB melalui pelapor khususnya juga ada. Tapi bagi Bang Fadli, si paling sejarah,
Semua itu cuma gosip warung kopi. Alhasil Ita Fathia Nadia, aktivis yang mendampingi korban, marah. Ia bilang pernyataan Fadlizon menyalahi fakta sejarah. Bahkan ia mengatakan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 halaman 609 jelas tertulis tentang pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa di Jakarta, Medan, dan kota lainnya. Mantan Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandra Kirana capek ngadepinnya. Ia mengatakan ini budaya penyangkalan yang sudah kami hadapi sejak 26 tahun lalu. Dan tidak mau ketinggalan, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar alias Uceng posting di IG, ngingetin Bang Fadli buat baca dulu sebelum bicara, sambil bawa buku laporan Komnas HAM. Sepakat, jangan kayak bawa bapak di Facebook dan grup WA. Baca forwardan berita tuh ya. Misalnya nih ya, bapak-bapak lagi baca forwardan berita di grup WA. Baru baca judul langsung komen. Langsung di forward lagi. Si paling duluan. Tapi di forwardnya ke grup yang sama. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Sementara itu netizen sudah kayak arkeolog bongkar artefak. Masa lalu Fadlizon dikuliti. Dari nemu foto orasi sampai foto berjabat tangan dengan Pak Harto. Dan akhirnya caption Fadlizon pro Pak Harto viral di mana-mana. Belum selesai soal fakta pemerkosaan yang dibilang rumor, draft penulisan ulang sejarah yang dikomandoi Bang Fadli diteliti lagi. Dan ternyata banyak kasus pelanggaran HAM berat yang lewat dari perhatian. Misalnya tragedi Semanggi 1 dan 2, kasus Petrus, peristiwa 1965, semua nggak masuk dalam kerangka penulisan ulang. Ini ngeditnya nggak lagi di blur tapi langsung di-cut. Cut. Jadi dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui di masa pemerintahan Pak Jokowi, cuma 2 yang bakal ditulis ulang Bang Fadli. Kalah penonton. Yang kalau nongkrong di warung ambil gorengan 8 bayarnya cuma 2. Nambah kopi lagi. Kopi ora bayar. Bayangin gimana perasaan para korban yang sudah menunggu keadilan. Puluhan tahun nunggu, cuma dianggap halu sama sejarah baru. Dan ujung dari polemik ini adalah sang ahli klarifikasi. Tidak lain dan tidak bukan, sang kepala komunikasi kepresidenan. Mari kita sambut the one and only Bang Hasan Nazbi. Yang bekerja dengan slogan Menteri berulah, sayang diwawancara. Nasib, nasib. Jadi Bang Hasan Nazbi dengan wise dan diplomatis mengatakan, mari kita percayakan kepada tim ahli sejarah. Tunggu hasil kerja mereka. Come on. Percuma timnya ahli sejarah tapi sutradaranya lebih pilih citra daripada fakta. Kayak ngasih tugas serigala jaga kandang ayam. Ya. Jangankan berkokok, ganti posisi tidur aja punah tuh ayam. Ada ungkapan entah itu dari Winston atau Napoleon yang mengatakan history is written by the victors. Sejarah ditulis oleh sang pemenang. Tapi kalau menulisnya pakai cara-cara kotor, maka jangan bungkam rakyat untuk mengkritik logika yang error. Kita lanjut lagi. Dari sengketa ke sejarah, kita lanjut ke budaya. Bukan budaya batik atau pertunjukan seni, tapi budaya korupsi. Kali ini pemerintah punya solusi buat meminimalisasi budaya korupsi dengan cara hakim naik gaji. Kalau hakim naik gaji, penonton naik tensi. Gajinya segitu-gitu aja, kerjaannya makin banyak aja, lembur terus gak pulang-pulang, sekalinya pulang anaknya gak kenal. Om siapa? Aku bapakmu leh. Ui Balik lagi soal gaji hakim, kita sudah sering dengar kalau di negara ini ngomong keadilan seringnya nggak sesuai pasal dan undang-undang, tapi sesuai mesin penghitung uang. Hitungannya pas, Anda bisa bebas. Uye.
Ingat, lo punya duit, lo punya kuasa. Lo miskin ya pasrah aja. Kalau udah miskin tapi masih ngotot nyari keadilan, jangan lupa siapin doa dan air mata. Karena di negeri ini putusan hakim bisa berubah tergantung tebal amplop atau seberapa mahal isi goodie bag yang nongol di ruang tamu. Ya kalau penonton kan di ruang tamu adanya toples biskuit isinya rengginang. Nggak kenyang. Soal benar dan salah nanti dulu. Berapa digit angka di rekening yang dilihat dulu. Dan mirisnya tiap kali ada hakim ke gap korupsi, selalu ada aja alasan, ya wajar lah gajinya kecil, dimana nggak tergoda, saya lalai, saya kilaf, besok lalai lagi, kilaf lagi. Inilah contoh kufur nikmat. Padahal gaji saya ditambah semua gaji penonton di sini masih lebih kecil dari gaji hakim. Tapi ya udahlah, kita bersyukur aja ya kan. Apalah arti sebuah uang. Yang penting masih nongkrong sama temen. Inklusif. Bisa ngegosip. Nggak so eksklusif. Jadi pemerintah punya solusi naikin gaji hakim sampai 280%. Katanya biar nggak gampang disuap. Tapi kok tak masuk logika. Tertegun dompetku. Termangu-mangu ini ya. Naik gaji biar nggak disuap, yakin tuh. Padahal gaji dan tunjangan hakim sebelum naik 280% juga sudah bisa buat cicil rumah, beli motor, bahkan buat nikah lagi juga bisa. Penonton maunya tuh. Tapi tetap aja ada yang maksa cari penghasilan tambahan dari sogokan perkara yang jumlahnya udah mirip APBD kabupaten. Waduh. Ini saya nggak asal ngomong loh ya. Ada contohnya. Tuh, si Zarof Rikar. Ex pejabat MA yang main perkara sampai dapat duit 915 miliar rupiah. Gede. Jadi gimana? Masih tetap nih dibilang tergoda karena gaji kekecilan? Atau mau klarifikasi? Karena nafsu serakah yang tak tertahankan, meronta-ronta. Atau tahan dulu klarifikasinya. Karena Bang Hasan Nasbi masih sibuk klarifikasi omongan Menteri Budaya. Mau gaji setara omset hotel bintang 5 tapi integritasnya masih setara maling kotak amal musola, ya percuma. Tiap episode korupsi, skenarionya kilaf, amnesia, pura-pura nggak tahu apa-apa, saya lalai. Apalagi kalau sistem pengawasannya masih kayak bawa bapak ngeronda ya. Ada tapi nggak jaga. Malah main tenis meja. Tak-tok, tak-tok. Ngakak sambil ngobrol. Padahal rumah udah dibobol. Ambrol. Jangan sampai gaji hakim naik tapi malah tarif sogokannya juga ikut naik. Nanti pengacara nakal bilang ke kliennya, tahun ini vonis bebas sudah nggak promosi soalnya hakimnya baru naik gaji. Jakarta keren. Jadi kalau mau reformasi hukum jangan berhenti sampai naikin gaji. Tapi juga naikin standar akhlak, naikin rasa malu, dan naikin kualitas pengawasan. Dan yang paling penting turunin gaya hidup. Ingat, hakim itu wakil Tuhan, bukan sultan. Kita gas lagi ya. Kita masuk ke berita terakhir malam ini. Selain gaji hakim yang naik, standar kemiskinan Bank Dunia juga ikut naik. Terus yang turun apa? Yang turun standar bersyukur. Penonton harus bersyukur. Walaupun gaji stagnan, yang nambah cicilan, yang penting kan masih bisa makan. Makan hati. Jadi begini ceritanya begini. Ada perbedaan antara data BPS dan Bank Dunia terkait standar kemiskinan di Indonesia. Bedanya jauh banget, udah kayak pasangan yang posting TikTok, captionnya seamin tapi tak seiman. Nih, bedanya nih ya.
Kalau versi BPS yang miskin di Indonesia cuma 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa dengan standar pengeluaran per hari per orang sebesar hampir 20 ribuan rupiah. Dikumpulin ke 4 stadion, terus kasih makan enak 88 hari juga udah beres tuh. Langsung kaya semua se-Indonesia Raya. Tapi data per Juni 2025 dari Bank Dunia berdasarkan laporan Update to the Poverty and Inequality Platform. Ngerti nggak penonton tuh? Apa tuh? Saya juga baru baca itu tadi. Ngertinya no smoking aja. No parking. Welcome. Keset kali, welcome. Jadi update yang sudah mengadopsi penghitungan Purchasing Power Parity atau PPP 2021, garis kemiskinan Indonesia dinaikkan standar pengeluaran per hari per orang dari 6,85 dolar jadi 8,30 dolar atau sekitar 50 ribuan rupiah per hari per orang. Dengan standar 1 dolar PPP sebesar 6.071 rupiah. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 68% atau setara 194,4 juta jiwa. Nah, kalian segitu juga nggak pengeluarannya? Iya. Pasti lebih kan? Iya. Buat top up Mobile Legends udah berapa tuh? Iya. Kayak semua nih penonton gua nih. Ya. Peleter tuh lunasin. Nah, sekarang coba kita analisa data mana yang mendekati realita. Gak susah, cuma butuh berani dan gak nangis buka dompet. Kalau isinya 80% stroke, kertas tagihan, terus 20% sisanya penuh sama kartu BPJS, KTP, SIM, NPWP. Ada foto mantan juga. Ada kartu nama. Kartu nama mantan. Fix, dompet dan status kalian senada dengan data Bank Dunia. Alias miskin. Buat BPS jangan malu untuk koreksi dan merevisi data. Sekali-sekali turun lihat fakta di lapangan. Biar lihat lapangan kerja yang cuma rame di job fair, tapi banyak gak dapet panggilan. Biar lihat kalau rakyat tuh bukan malas cari kerja, tapi sekali pergi cari kerja modalnya utang tetangga sama omelan mertua. Kalau beneran mau menyejahterakan, naikin aja garis kemiskinan. Biar program bantuan gak salah sasaran. Rakyat gak butuh laporan glowing, tapi butuh dapur ngebul, gak pusing. Mengaku miskin itu gak dosa, tapi menutup fakta jelas bikin rakyat susah. Ingat, pemerintah harus pakai data yang sesuai kondisi lapangan, bukan data hasil begadang nyari angle yang aman. Situ pemerintah apa Midnight Live? Lucu gak lucu, yang penting aman. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Usai jeda kami punya laporan dari rekan Bernie yang malam-malam masih nongkrong. Nongkrong di mana ya dia? Tetaplah di Midnight Live. Penonton, kita langsung sapa Bernie. Bernie, silakan laporannya lagi di mana nih malam-malam? Wih, ngunyah kerupuk dia. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Boleh. Silakan. Halo, Mas Reza. Malam ini saya, sambil ngunyah ya. Saat ini saya lagi ada di salah satu kafe yang berdiri di gedung tertua kedua di Jakarta karena bangunannya ini susah, minum dulu. Karena bangunan ini sudah berdiri, Mas Reza, dari tahun 1800-an dan sampai saat ini masih beroperasi, tapi gunanya sudah berbeda daripada tahun 1800, Mas Reza. Saat ini sudah berganti menjadi restoran atau bisa dibilang jadi tempat makannya anak-anak muda ya, dan juga keluarga. Dan kalau dilihat di depan saya ini sudah ada menu andalan dari Cafe Batavia, mulai dari soto Betawi, salah satu makanan khas yang datang dari Jakarta. Kemudian di sini ada bitterballen dan apa Mbak? Poffertjes, makanan dari
Dendels dan juga Jan-Pieter Zoonkoop pada saat mereka berada di Indonesia memimpin Batavia. Dan yang di sini adalah nasi goreng roa yang menjadi salah satu andalan dari Cafe Batavia karena Mas Reza, makanan ini tuh jadi salah satu makanan yang waktu itu diperlombakan dan juara. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut kita tanya langsung aja ke marketing dari Cafe Batavia, ada Mbak Agnes. Mbak Agnes, boleh dijelasin sedikit nih, Cafe Batavia ini sebenarnya berdiri sejak kapan sih? Karena kan kita tadi udah dengar sama-sama ya, ini ternyata bangunan udah lama 1800 dan Cafe Batavia ini munculnya di tahun berapa? Cafe Batavia sendiri tahun 1993. Jadi sebelumnya itu memang sebagai rumah tinggalnya zaman Belanda, kolonial Belanda. Dan ini gedung tertua kedua setelah Museum Fatahillah di depan. Terus tahun 90 itu renovasi dan 93 dijadikanlah Cafe Batavia sampai sekarang. Oke. Nah, ini boleh jelasin nih, mungkin dari Bitterbollen dan apa tadi nih namanya? Poverchess. Poverchess, agak sulit karena mulut saya mulut Jakarta, bukan mulut Betawi ya, bukan mulut Belanda. Nah, ini boleh dijelasin ini. Tadi kayaknya nih makanan yang menurut saya jarang terlihat di Indonesia. Udah cobain, aku udah coba tadi Poverchess. Ini belum. Boleh saya cobain sambil Mbak jelasin. Ini dua ini apa sih sebenarnya? Kalau ini Bitterballen itu menu appetizers di sini. Bitterballen itu kayak meatball, dia tuh daging, terus digoreng sama tepung roti. Yang tengahnya itu mustard sauce. Kalau yang itu Poverchess itu dessert, dia kayak small pancake. Di atasnya tuh pakai icing sugar sama vanilla ice cream. Oke. Patrick Kluivert udah pernah nyobain makan ini belum? Pelatih Indonesia. Saya nggak tahu lagi. Oh, nggak tahu. Main timnas Indonesia juga belum datang sini ya? Belum ya kayaknya. Padahal mereka orang Belanda tapi belum coba ke sini. Harusnya mereka makan ke sini. Nah, Mbak Agnes, terakhir nih menutup. Kan ini Cafe Batavia ini mungkin jadi salah satu saksi ya. Jakarta saat ini sudah umurnya 400 tahunan. Mungkin ada yang disampaikan Jakarta sekarang seperti apa sih? Jakarta menurut aku sekarang lebih baik, lebih modern. Apalagi di kawasan kota tua ini ya. Yang dimana memang dulu aku taunya seberantakan itu, sekurang bagus itu. Sekarang serapi ini, yang datang juga orang-orangnya memang menghargai area kota tua tersebut. Oke, terima kasih banyak Mbak Agnes. Nah, itu Mas Reza mungkin sedikit soal Cafe Batavia dan bagaimana cafe ini tuh sudah menjadi salah satu ikon mungkin di Jakarta, mulai dari bangunannya sampai dengan makanan yang selalu disediakan oleh Cafe Batavia, karena sampai saat ini masih banyak sekali pengunjung baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta yang terus berdatangan ke sini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dan untuk yang mau ke sini bisa datang nih di setiap hari Minggu sampai Kamis sampai pukul 12 malam, dan nanti kalau Jumat dan Sabtu ini bisa datang tutup sampai pukul 1 pagi. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu referensi bagi Mas Reza dan juga para Aumania yang mungkin ingin mencari tempat makan sambil nongkrong memandangi Museum Jakarta. Mungkin itu dulu, kembali ke studio Mas Reza. Oke, terima kasih Berdi. Selamat melanjutkan kembali makan Poverchess-nya ya. Terima kasih Berdi atas laporannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Berdi. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Midnight Live. Nah, di segmen kali ini kita akan membacakan komentar para netizen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tukang sumbangan datang lagi nih. Ini udah bawa map? Minta sumbangan emang? Iya. Enggak dong, udah rapi gini, saya mau nawarin rumah. Oh, nawarin rumah? Rumah nih. Wih. Rumah minimalis tapi bikin romantis. Oh, iya. Karena bisa ada dempet-dempetan sama pasangan. Iya. Saking minimalisnya. Ukurannya? 14 meter persegi. Oh, ya. Cukup Tapi- sempit ya? Ya emang sempit. Intinya, untuk milih rumah tuh yang penting 3L. Apa tuh? Lokasi, lokasi, dan lokasi. Setuju Setuju saya. kan? Iya, lokasi. Maksudnya nyuci, masak, nonton TV di satu lokasi. Oh iya. Ya, benar. Praktis dong. Praktis. Kalau di rumah Otong kan luas ya? Kalau di rumah saya kan, saya ke dapur aja, dari kamar saya ke dapur, naik ojek. Oh iya. Kalau ini, duduk dikit, Iya.
masak duduk lagi. Iya. Nonton TV duduk lagi. Oh iya. Deket, sangat Nyuci deket. Iya. Oh iya. Iya. Jadi semuanya bisa terjangkau. bisa, dalam satu ruangan multitasking bisa langsung. Sambil nonton TV. Cuman sayang, kalau tidur bangun-bangun parises. Nekuk kakinya ya. Nekuk kakinya. Ya. Oke deh, kalau gitu kita akan baca sebat ya. Nggak jadi beli nih? Hah? Nggak jadi beli? Durasi. Oke, boleh. Sebat aja. Salah saya. Ntar mau ngutang sama siapa lagi saya? Iya. Oke, ini dia. Kita baca komentar para netizen dalam Sebat. Boleh tepuk tangannya. Sebat Selasa baca komentar. Kita langsung ke komentar yang pertama. Sebelumnya ada berapa komen yang masuk, Tong? Total ada lebih dari 80 komentar yang masuk. Cuman kami pilih-pilih secara eksklusif. Jadi hanya 10 aja. 10 aja ya. Oke, terkait dengan tema kita hari ini, rumah subsidi seluas 14 meter persegi. 14 meter persegi. Komentar yang pertama datang dari @bayu_satrio. Barang-barangnya nanti disimpan di Google Drive dulu aja ya. Biar nggak makan ruang di rumah. Masa disimpan di Google Drive? Dipikir data apa? Tapi ini ide menarik ya. Sekalian aja rumahnya masukin Google Drive. Bisa dibawa kemana-mana. Kalau masuk Google Drive, kulkas berapa giga? TV berapa giga? Kasur berapa giga? Lanjut. Langsung yang kedua ya dari @NM Sicilia. Mungkin konsepnya camper van guys. Iya. Tinggal dikasih ban aja udah bisa jalan-jalan ke puncak tuh. Iya, bisa camping ya. Bisa camping. Bisa ke pantai. Lalu komentar yang selanjutnya datang dari @matt_koir. Ukuran rumahnya dikecilkan, alasannya mungkin supaya bisa membangun lebih banyak unit di lahan yang sama. Tapi jangan-jangan tujuannya justru agar anggarannya bisa lebih besar dan rawan dikorupsi. Waduh, masa rumah tinggal bisa kalah luas dari warung Madura? Janganlah kita negatif thinking. Jangan ya. suuzon dong. Jangan suuzon. Masa apa-apa dikorupsi. Betul. Kan belum tentu enggak. Maksudnya belum tentu korupsi. Iya. Lanjut lagi. Iya, nah ini kan yang dikhawatirkan juga ya, jadi lahan-lahan yang lain. Semoga aja enggak. Harus tetap dikawal terus ya. Oke. Dari @abigea 286. Auto googling begitu lihat model rumahnya. Ini berasa mau nafas aja mikir. Soalnya takut oksigennya menipis. Apalagi mau gerak ke sana kemari membawa harapan palsu. Kalau ada tamu, napasnya gantian. Aku yang tarik, kamu yang buang ya. Aku tarik nih. Aku bisa gitu kita. Oke, lanjut lagi @Nino Retno Wulandari, rumah tipe 4L. Lo lagi. Saking sempitnya. Dia lagi malah jadi keinget mantan ya. Mantan datang, nagih utang. Selanjutnya dari siapa nih, Toh? Dari sahabat kita Seno Ariantomo. Rumah 6S. Rumah sangat sempit sampai selonjoran saja sulit. Iya. Tidurnya harus split nih kayak biar Jokowi. Saja Seno. Oke, lanjut dari @Alfianyans. Rumah subsidi rasa rumah kucing. Meong bareng nih. Kayaknya memang cukup buat kucing aja. Tapi ya namanya hewan peliharaan ya harus kita cintai. Iya dong. Kan ada yang 2 tingkat tuh saya lihat kan. Iya, bisa tuh di atasnya mungkin Iya, ya. bisa di atasnya kucing, bawahnya kucing, tidurnya di luar. Kita tidurnya di luar. Iya. Orangnya tidur di luar. Iya, orangnya tidur di luar. Di mata tangga bisa juga. Selanjutnya dari @habli_mubarok. Rumah subsidi elit, luasnya sulit. Iya. Justru ini mah rumahnya elit, cuma untuk gerak sulit. Iya. Lanjut lagi dari @Ajiagus Prasetyo. Ini rumah subsidi apa rumah skibidi? Kalau keluar langsung dari toilet.
Ini juga kalau orang pakai toilet satu rumah kena imbasnya. Maksudnya gantian kali ya, imbas ya. Kasihan kucingnya tadi. Oh, iya. Lanjut. Dari @miss28 Explorer. Itu rumah atau rumah kontrak petakan? Mau kentut aja usah. Bahaya jika banyak orang takut pingsan jika ada yang kentut semerbak. Wah. Kalau mau kentut tahan dulu, keluar dulu. Terus masuk. Nggak ya langsung baunya tetap aja. Tetap aja bau. Buang angin. Buang angin. Buang angin di luar. Di luar. Kalau di dalam napasnya gantian tadi Iya. ya. Saya tarik. Kamu buang. Saya buang. Kamu tarik. Kamu? Nggak mau. Apa? Ini siapa yang buang? Ya udah kita jeda dulu ya. Ya udahlah. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Tapi kembali lagi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Tong, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa tuh? Diskoria. Dengan format baru. Ya. Ada Daiva, Merdi, Rai, dan juga Panji. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mungkin Merdi bisa jelaskan ini. Ya. Format baru ini sejak kapan terbentuk? Format ini sebenarnya dari 2024, ketika saat itu Diskoria yang awalnya formatnya DJ, kita mencoba merambah untuk format band. Disitulah Panji dan Rai masuk, dan ketika kita tahun ini 10 tahun, disinilah kita kayak mengesahkan lah ini formasi terbaru kita gitu. Karena Oke. Diskoria sekarang mau ada format live bandnya juga. Gitu. Tapi butuh 10 tahun ini. Satu dekade hingga akhirnya menelurkan album perdana ya. Setelah single-singlenya baik yang meledak. Betul sekali. Ini kenapa sampai menunggu 10 tahun? Sebenarnya penggarapan albumnya sudah dari 3 tahun, sudah 3 tahun lah kurang lebih. Jadi dari tahun ke-7 tuh kita udah mulai menggarap album, tapi memang baru bisa dibilang selesai mendekati tahun 2025 gitu. Jadi akhirnya di Akhir tahun kemarin ya. Akhir tahun 2024 selesai, barulah di 2025 pas 10 tahun kita berkarir di dunia musik, kita luncurkan album kita. Gitu. Oke. Konsepnya seperti apa sih, Daiva? Konsepnya kalau ngikutin kita dari yang single-single sebelumnya, Diskoria biasa dengan kolaborasi gitu kan ya. Ngajak seniman-seniman sama Ya. penyanyi-penyanyi lainnya gitu. Kayak begitu masuk ke album, gue ngomong ke anak-anak kayaknya ini apa ya, kayak rangkuman apa yang kita lakukan di single-single sebelumnya deh. Jadi dengan si konsep kolaborasi itu, ini kita bikin album sekalian buat penutup apa bahasanya Mer? Gaya kita dalam berkarya gitu dengan kolaborasi. Bukan menutup kemungkinan buat setelah ini nggak kolaborasi lagi, tapi kita udah ada plan buat evolusi lagi setelah ini gitu. Oke. Judul Gitu. albumnya Indonesia. 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 Kenapa mengambil nama Indonesia ini, dari mana nama Indonesia muncul? Jadi dari sebuah acara pelajar Indonesia di Jerman, di Frankfurt, yang kebetulan mengundang kita datang untuk perform di sana. Kita tanya mereka nama acaranya kenapa Indonesia, kenapa? Karena menurut mereka tuh Indonesia tuh adalah ya tone tuh ya nada kan. Jadi mereka bilang nada-nada Indonesia gitu. Dan buat kita saat itu kita sedang mencari judul album yang pas, dan kita sangat fascinated sama nama itu, dan kita akhirnya kita minta izin sama mereka, boleh nggak kita jadikan album jadikan nama album kita, dan mereka bilang boleh, dan akhirnya di situ kita kasih kredit juga di album kita bahwa memang Indonesia adalah hasil buah pikiran dari Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman. Mas Panji, Ada. gantian yang belakang ngomong nih. Iya dong. Diem baik. Aduh jangan. Apa pesan yang mau disampaikan di album Indonesia ini? Musik Indonesia ya bagus. Bagus juga nih. Bener. Bagus ya kan? Singkat jelas padat. Dari namanya Indonesia. Indonesia. Ada unsur tone-nya. Ada tone. Sesuai dengan musik begitu ya. Dan bisa juga kayak into Indonesia gitu. Oh, into Indonesia. Bisa diartikan seperti itu juga oleh perspektif lainnya menurut kita ya gitu.
Oke, Rai gimana bergabung dengan Diskoria? Adaptasinya seberapa sulit sih? Seru dan banyak tantangan sih sejujurnya. Kebetulan aku sama Panji kan ada backgroundnya ya nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu pop lah. Oke. Agak sedikit eksperimental dikit gitu. Ya banyak sih belajar komposisi yang lumayan sulit tapi bagus dari Lale Imanino, ada Mondo Gascaro juga kan di album itu. Ya lumayan tantangan untuk belajar yang baru aja sih buat kita. Kalau buat Panji apa yang paling menantang bergabung dengan Diskoria? Adaptasinya kah atau seperti apa? Lebih ke habit aja sih, biasa di belakang layar mungkin sekarang jadi agak ke depan layar. Oke. Kayak gitu aja sih. Jadi perlu apa ya? Perlu adaptasinya tampil di depan layar. Itu kenapa? Kalau tampil di depan layar jadi masalah buat lo? Gak enakan aja orang. Nggak enak. Oh pemalu tau. Iya. Gitu. Kalau Otong kan nggak pemalu. Enggak lah. Enggak ya. Ada Diskoria dikit saya joget langsung. Karena musiknya gampang bikin kita joget ya. Tadi minum gue lo minum. Lagi dikit lah. Nah, menarik ya album Indonesia dibuka dengan lagu Tanah Airku. Ya. Pertanyaannya bagaimana kalian melihat Indonesia sejauh ini? Apakah sudah sesuai harapan Diskoria mungkin dari Merdi? Wah, kalau pendapat pribadi saya masih jauh sih dari harapan saya. Oke. Saya masih mengharapkan banyak sekali perubahan di sektor yang mungkin harus pemerintah harus lebih memperhatikan banyak hal yang untuk bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju lah gitu. Kalau di dunia musik Indonesia sekarang kayak gimana? Justru itu juga salah satunya dunia musik yang menurut saya juga sekarang campur tangan pemerintah yang membuat sekarang jadi musisi itu jadi terbagi dengan adanya masalah konflik royalti. Dan menurut saya sudah saatnya pemerintah harusnya menengahi dengan kebijakan yang untuk bisa menyatukan kita semua sebagai seniman gitu. Oke. Nah kalau dari Daiva bagaimana melihat Indonesia saat ini? Ampun deh, sedih banget gue. Jauh lah dari yang gue harapin. Sedih, gelap banget lagi. Oh my God. Gelap banget. Sedih. Kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Lu juga ngerasain. Sedih banget. Sedih. Apa setuju dengan Merdi bahwa pemerintah Ya, itu juga ke dunia musik kurang berpartisipasi atau seperti apa? Iya, itu. Semuanya lah, pura-pura nggak tahu aja lo pengen dia ngomong kan. Kita kan cuma mengeksplor. Iya, gue sedih. Sedih ya, maksud ya jauh dari yang kita harapkan, dari yang ya. Jadi itu alasannya kenapa album Indonesia ini dibuka dengan lagu Tanah Airku. Sebenarnya kalau itu mungkin lebih kayak untuk supaya maksudnya tadi kayak Indonesia tuh into Indonesia membuat kita pengen mancing anak-anak mudanya tuh jangan lupain musik Indonesia gitu. Nah, jadi itu penting. salah satu yang membuat kita faktor pentingnya adalah lagu Tanah Airku itu karena itu jati diri kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Iya. Nah, Jadi boleh nggak senang dengan negara ini tapi tetap cinta dengan negeri ini gitu. Oh iya, pasti dong kita mencintai Indonesia. Indonesia. Dan menarik kalau kita bahas lagi soal Indonesia ya. Tentunya ini seperti apa kreativitas penciptaan lagu Diskoria begitu ya, sehingga mudah mendapat tempat dari penikmat musik. Mungkin Daiva bisa jelaskan ini. Kita selalu ini jadi album Indonesia ini kita kerjakan kemarin bertiga, kita produce bertiga sama pas member kita Aat, gua Merdi sama Aat. Kebetulan kita bertiga perlu translator, perlu co-producer buat ngerjain lagunya gitu. Kita perlu translator buat merealisasikan apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi hampir semua lagu di album ini ada co-produsernya gitu dibantu. Karena kita berangkat sebagai DJ, jadi memang ketika kita bermain di ranah musik pop, kita perlu tandem yang memang sudah sangat mengerti komposisi musik pop yang bagus gitu. Kalau kita mungkin sebagai DJ hanya bisa menggambarkan rasanya seperti apa, tapi untuk bisa menjadi sebuah karya itu butuh translator lagi dalam format co-producer tadi gitu. Oke, mungkin Rai juga bisa menjelaskan seperti apa sih kreativitas penciptaan lagu-lagu Diskoria di album ini?
Oh, kebetulan aku pas untuk Intonasia kita masih belum gabung sih. Aku sama Panji masih belum gabung. Jadi kita belum terlalu ikut di album itu. Tapi harapannya untuk album kedua mungkin kita bisa. Pastilah. Iya. Sudah satu band. Iya kan? Pasti udah nggak perlu nggak perlu ini ya Ner. Nggak perlu translator. Masa baru sealbum udah dikeluarin. Kan sudah satu album sudah terlibat, ini album yang Indonesia kan sudah terlibat. Atau gimana? Belum. Sama sekali. Belum. Oke. Tapi format live bareng Panji sama Rai udah ada. Gitu. Udah ada. Sejak 2024. Oke. Tapi emang belum pernah dikomunikasikan umum karena timeline dari si album Indonesia ini udah berjalan. Oke. Gitu. Jadi menerima gaji buta dulu lah ya. Susah loh ini. Kalau Panji gimana Ji? Gimana? Jangan malu-malu dong Ji. Bisa berkata-kata. Tapi kan pasti sudah melihat nih, oh di Korea seperti ini, sudah ada gambarannya nanti untuk album kedua seperti apa. Gimana Ji sejauh ini gambaran dari kamu? Wah, bagus ya lagu-lagunya, komposisinya mahal, mewah gitu kayak yang dipikirkan dengan masak-masak. Ya seneng sih. Seneng ya. Pokoknya dipikirkan dengan masak-masak jangan sampai gosong tapi. Kolaborasi dengan penyanyi udah berapa banyak, Merdi? Wah, banyak sih karena ya? kita lagu sebenarnya kalau di total udah ada 22 dan semuanya pasti ada vokalis gitu. Jadi sebenarnya tapi ya mungkin ada beberapa 2 lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi yang sama gitu. Jadi ya mungkin sekitar 20-an lah kolaborator kita penyanyi gitu. Apa yang menjadi tantangan saat ini ketika memutar kembali lagu-lagu disco di era Gen Z begitu ya? Mungkin gini, kalau musik kita tuh kadang jadi dianggap nggak segitu kenceng gitu. Kenapa? Karena mungkin dominasi musik elektronik masa kini yang yang sudah masuk ke Gen Z itu cukup luas gitu. Jadi musik kita nih mungkin ada sedikit old soul vibe-nya gitu loh. Jadi mungkin kayak bisa lebih kencang lagi nggak lagunya gitu. Ada feedback kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya kita tetap hadir untuk jadi pilihan gitu. Karena nggak semua orang mau dikencangin terus kan. Iya. Kalau dari Daiva sendiri apa target ke depan yang ingin dicapai oleh Diskoria begitu ya dalam membumikan musik disco di Indonesia? Iya. Bikin orang bergoyang, berjoget. Kalau membumikan nggak tahu ya. Cuman target ke depannya 10 tahun ke depannya salah satunya film dan animasi sih. Oke. Kita tunggu tuh. Itu memang lagi benar-benar booming ya? Sebelum booming sebenarnya udah ada rencana. Dari pas pandemik udah sempet duduk bareng, cuman ketunda sama proyek lainnya. Oke. Jadi harapannya nanti akan lebih banyak berkontribusi di film. Bukan tiba-tiba jadi artis gitu, nggak juga sih. Tapi kita bikin proyek film dan animasi gitu. Karya kita jadi bisa ada selain lagu, ada yang dalam format film juga, dan dalam format buku juga udah pernah ada gitu. Jadi kita pengen yang beda lagi, yaitu kita pengen ada film ya. Oke. Jadi banyak juga sebenarnya ya yang bisa diraup begitu dari Diskoria kan. Tidak hanya soal musik kan, tapi juga ya banyak lah ya Tong ya. Karya seni lainnya ya kan, di bidang audiovisual tentunya ya. Betul sekali. Nah, kalau dari Rai harapannya untuk Diskoria nih ke depan. Udah manggung terus kan sekarang kan. Bisa nge-produce album kedua sih. Itu salah satu harapan saya. Oke. Kapan tuh kira-kira tuh? Wih, belum. Kapan itu? Itu bakal seru banget. Sebenarnya masak-masak sih udah mulai sih, cuman ya udah mulai brainstorm. Udah mulai ngumpulin resep bumbu, tinggal dimasaknya. Sama disuguhkan. Nah, kita akan lihat video klip yang berikut ini ya. Lagunya berjudul Prahara. Api Asmara. Prahara Api Asmara. Featuring Chelsea Islan. Baik, kalau begitu kita langsung tutup Midnight Live. Terima kasih Diskoria. Sukses selalu untuk Diskoria, sampai berjumpa lagi. Sehat selalu, sukses selalu, dan inilah dia penampilan video klip dari Diskoria. Terlambat sudah usah lari.
damai rasa, siapa sangka mungkinkah tatapan itu akan sirna, hangat raih peluru emasnya. Dan bilakah semua terjadi, perlahan jiwaku sadari. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.